Don't go to bed. I'll make a cup of coffee for you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alisriani dari kelompok 1 kelas 12 AKL 1. Beserta rekan-rekan saya ada Lisnawati, Ahmadi, Ani Suryani, Atini Sayuhatin, dan Apipah Mailani. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara hukum di mana perlindungan dan penegakan hukum merupakan faktor utama untuk mewujudkan keadilan dan perdamaian. Konsekuensi Indonesia ditetapkan sebagai negara hukum adalah bahwa segala kehidupan kenegaraan akan berdasarkan kepada hukum. Agar hukum berjalan dengan efektif, maka dibentuklah lembaga peradilan sebagai sarana bagi masyarakat untuk mencari keadilan dan mendapatkan perlakuan yang semestinya di depan hukum. Bayangkan, jika di keluarga tidak ada aturan, di sekolah tidak ada tata tertib, di lingkungan masyarakat tidak ada norma-norma sosial, bahkan di negara tidak ada undang-undang. Ketika hukum tidak dipatuhi atau dilaksanakan, maka yang akan terjadi adalah kekacauan di segala bidang kehidupan. Setiap orang akan berbuat seenaknya dan menghalalkan segala cara untuk mencapai ketujuannya, sehingga kenyamanan, ketentraman, ketertiban sulit terwujud. Lalu, fungsi dari hukum itu apa sih? Fungsi dari hukum adalah untuk melindungi kepentingan manusia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmadi, Atini Sayuhatin, Ani Suryani, Apifah Melani, dan Ade Lisnawati. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ahmadi. Di sini saya akan menjelaskan makna perlindungan hukum. Menurut Simanjuntak, perlindungan hukum dimaknai sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-hak sebagai seorang warga negara akan dapat dikenal sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Menurut Mecesin, perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyisirkan hubungan, nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dan sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pengeluhan hidup antara sesama manusia. Menurut Dr. O. Notamijojo, SH, hukum ialah keseluruhan persatuan yang tertulis dan tidak tertulis, yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antara negara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata damai dalam masyarakat. Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Sedangkan menurut Sarjito Raharjo, perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia, kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Unsur-unsur perlindungan hukum terbagi menjadi 4, yaitu 1. Jaminan kepastian hukum, 2. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya, 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara, 4. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Perkenalkan, nama saya Ani Suryani. Saya akan menjelaskan mengenai sarana perlindungan hukum. Sarana perlindungan hukum yaitu suatu wadah atau tempat dalam pelaksanaannya yang dibutuhkan pada perlindungan hukum. Ada 2 macam sarana perlindungan hukum. Yang pertama, sarana perlindungan hukum preventif. Yang kedua, sarana perlindungan hukum represif. Yang pertama yaitu sarana perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum di mana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatannya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya, perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Ataupun, perlindungan hukum sangat besar, artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya hukum preventif, pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan diskresi.
Yang kedua yaitu sarana perlindungan hukum represif. Artinya, sarana perlindungan hukum represif yaitu perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Tugas suatu ketentuan hukum. Yang pertama, menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Contohnya, harus adil ke semua orang. Jangan menyalahkan orang yang tidak bersalah. Tidak membiarkan masyarakat sesuka hatinya. Yang kedua, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Contohnya, mematuhi setiap peraturan baik dalam keluarga maupun dalam kehidupan berwarga negara. Yang ketiga, menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Contohnya, melapor kepada pihak yang berwajib, karena negara kita mempunyai hukum yang mengatur tersebut dan setiap manusia mempunyai hak asasi manusianya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Afifah Melani dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu macam-macam perlindungan hukum. Menurut pasal 28A sampai J Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan hak atas kekayaan intelektual atau HAKI meliputi A. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, B. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, C. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, D. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietas tanaman. Perlindungan hukum diberikan juga kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan hak-hak tersangka yang harus dipenuhi agar sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang sebagaimana telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Proses penegakan hukum merupakan salah satu upaya untuk menjadikan hukum sebagai pedoman setiap perilaku masyarakat maupun aparat atau lembaga penegak hukum. Perkenalkan, nama saya Delisnawati. Saya dari 12 Akar 1. Saya akan membahas tentang penegakan hukum. Apa itu penegakan hukum? Penegakan hukum adalah syarat terwujudnya perlindungan hukum. Yang kedua, tujuan perlindungan hukum. Di saat penegakan hukum berjalan dengan baik, maka akan terwujud yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna bahwa hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negaranya. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Kehidupan di masyarakat diwarnai suasana yang damai merupakan harapan setiap orang. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala bidang kehidupan. Yang ketiga, penegakan dan perlindungan hukum dapat didukung oleh beberapa faktor. Menurut Soerjo Soekanto, yaitu yang pertama hukumnya, yang kedua penegakan hukum, yang ketiga masyarakat, yang keempat sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan yang kelima kebudayaan. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.